saya Herdina Marianti, S.Kep Nurse M.Kep PhD. Saya sudah mengabdi di Universitas Airlangga selama 8,5 tahun. Untuk pendidikan terakhir saya yaitu S3 Psikologi Pendidikan di University Teknologi Malaysia. Untuk menunjang kemampuan mengajar saya mengikuti pelatihan pekerti. Jabatan fungsional saya saat ini yaitu lektor. Inovasi pengembangan pembelajaran yang saya lakukan yaitu terkait dengan pengembangan pembelajaran mikrokredensial atau yang kita kenal dengan MOOC. Judul mikrokredensial yang saya kembangkan yaitu penerapan perilaku caring pada pasien diabetes mellitus dan pasien kanker. Tujuan dari pengembangan mikrokredensial tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan penerapan perilaku caring untuk pasien diabetes mellitus dan pasien kanker. Penerapan perilaku caring di tatanan pelayanan rumah sakit yang bersifat spesifik untuk kasus tertentu sampai saat ini masih belum banyak ditemukan. Hal ini diperlukan oleh mahasiswa profesi yang langsung memberikan pelayanan keperawatan secara nyata untuk pasien, di mana fokus utama dari pendidikan keperawatan yaitu menghasilkan perawat profesional dan memiliki perilaku caring. Selama saya mengabdi di Universitas Airlangga, saya terlibat dalam pembelajaran berbagai mata kuliah. Saya terlibat dalam mata kuliah keperawatan perkemihan, keperawatan muskuloskeletal, keperawatan klien dewasa sistem respiro, kardio, hematologi, keperawatan klien dewasa sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, imunologi, mata kuliah keperawatan dasar profesi, dan keperawatan medikal bedah. Mata kuliah keperawatan medikal bedah ditujukan untuk mahasiswa yang melaksanakan pendidikan profesi nurse di rumah sakit yang biasa disebut dengan nurse muda. Mata kuliah keperawatan medikal bedah merupakan mata kuliah yang mengajarkan kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan profesi nurse di rumah sakit tentang asuhan keperawatan pada klien dewasa yang mengalami masalah pemenuhan kebutuhan dasarnya akibat gangguan satu sistem atau organ atau beberapa sistem organ tubuhnya. Mata kuliah tersebut wajib diikuti oleh mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan profesi keperawatan. Tujuan dari mata kuliah ini diharapkan nurse muda mampu menguasai teori serta mampu memberikan asuhan keperawatan profesional pada bidang keperawatan medikal bedah pada klien sehat maupun sakit. Metode pengajaran yang diterapkan untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah adalah pre-clinical conference, bedside teaching, post-clinical conference, case study yang dilaksanakan secara tatap muka. Sebelum pembelajaran dimulai di awal semester, PJMA melakukan pembagian mahasiswa nurse muda menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 7 sampai 10 nurse muda per kelompok. PJMA di awal pembelajaran di awal semester menyampaikan kepada nurse muda tentang capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh nurse muda setelah mengikuti pembelajaran keperawatan medikal bedah yang dituangkan dalam RPP keperawatan medikal bedah. Pada pre-clinical conference, saya menginstruksikan nurse muda untuk membuat laporan pendahuluan atau yang biasa disebut dengan LP terkait kasus penyakit yang harus dipelajari oleh nurse muda sebelum memulai kegiatan pre-clinical conference. Adapun susunan laporan pendahuluan terdiri dari beberapa komponen, yaitu terkait dengan konsep penyakit dan proses keperawatan. Adapun komponen yang harus ada pada konsep penyakit, yaitu terkait dengan definisi, etiologi, tanda dan gejala, web of caution penyakit, hasil pemeriksaan laboratorium yang ditemukan, medikasi yang dapat diberikan. Adapun untuk komponen proses keperawatan yang harus ada dalam laporan pendahuluan, yaitu harus meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan yang dapat diberikan. Terkait dengan sumber referensi,
Maka sumber referensi yang dapat digunakan dalam penyusunan laporan pendahuluan yaitu referensi dengan batas waktu 10 tahun terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Jadi selamat datang ya. Selamat menempuh pendidikan profesi. Ya, yang untuk saat ini kita berada pada tahap pembelajaran mata kuliah perawatan medical bedah, gitu ya. Tujuan dari pembelajaran mata kuliah perawatan medical bedah ini, gitu ya, yaitu nanti diharapkan dan muda mampu menguasai teorinya, ya, serta mampu memberikan asuhan keperawatan profesional pada bidang keperawatan medical bedah kepada klien yang sehat maupun sakit. Jadi kajian sasaran kita di sini belajarnya tidak hanya concern kepada klien yang sakit, tapi juga yang sehat. Terkait dengan target capaian kompetensi, ya, yang harus dicapai oleh nurse muda, ya, setelah melaksanakan setelah mempelajari materi keperawatan medical bedah, ya, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran keperawatan medical bedah, ya, pada tahap profesi ini mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada sistem respirasi, ya, pada kardiovaskuler, sistem pencernaan, sistem muskuloskeletal, persyarafan, ya, perkalian, endokrin, imunologi, hematologi, integumen, perioperatif, dan penyakit kronis. Baik, terkait dengan target capaian kompetensi untuk perawatan medical bedah yang sudah disampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sesuai dengan kontrak kemarin sudah disepakati bahwa sebelum memasuki pembelajaran pre-conference, gitu ya, kita sepakat, gitu ya, untuk membuat laporan pendahuluan sesuai dengan kasus penyakit yang dibagikan oleh clinical educator dari mana. Apakah semua sudah dibuat? Sudah, baik. Nah sekarang, gitu ya, silakan untuk dijelaskan, gitu ya, materi atau konsep laporan pendahuluan yang sudah dibuat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Karina dan teman-teman. Izinkan saya tidak bisa untuk menjelaskan tentang konsep ureterolitiasis. Untuk ureterolitiasis sendiri merupakan kondisi di mana terjadinya penumpukan oksalat kalkuli bentuknya batu yang awalnya itu ada dari ginjal kemudian turun hingga ke saluran peredaran. Selanjutnya, untuk etiologi sendiri ada berbagai macam. Yang pertama karena adanya hiperkalsiuria, lalu ada dari ginjal sendiri yang mana ada batu pada daerah ginjal itu kemudian dimobilisasi, yaitu kondisi pasien yang jarang bergerak. Selanjutnya ada infeksi pada saluran kemih, kemudian dari faktor makanan juga didukung, contohnya makanan yang tinggi kalsium, lalu tinggi urin, lalu dari pekerjaan juga biasanya mayoritas ditemukan pada seseorang yang bekerja sebagai buruh atau petani. Untuk patofisiologi sendiri, dari batu yang tidak terlalu besar ini didorong oleh peristaltik yang ada pada sistem di ginjal, kemudian batu ini akan melewati yang namanya ureter, saluran yang juga kandung kemih. Nah, ketika ada batu yang ukurannya kecil akan keluar secara spontan, sedangkan yang besar seringkali ini tetap berada di ureter. Kondisi ini yang menyebabkan timbulnya ureterolitiasis pada pasien. Selanjutnya adalah manifestasi klinis. Jadi pada pasien yang dapat kita lihat, pasien biasanya mengeluh adanya polip, terutama di area pinggang dan saat berkemih, lalu ada kesulitan berkemih pada pasien, kemudian disertai juga oleh buang air kecil yang disertai dengan darah atau ketiga, ada mual dan muntah serta distensi pada area kandung kemih. Lalu pembahasan selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Pada pasien biasanya dilakukan pemeriksaan berupa IVP, kemudian foto polos abdomen dan pemeriksaan abdomen. Baik, tadi sudah dijelaskan ya sama ya, terkait dengan pengkajian, gitu ya, pada pasien dengan urolitiasis. Lalu terkait dengan pemeriksaan fisik yang ditemukan untuk pasien dengan urolitiasis ini, apa saja hasil dari pemeriksaan fisik yang ditemukan pada pasien dengan urolitiasis secara konsep? Kalau dari yang saya lakukan pada pasien itu menyatakan kalau mengeluh nyeri di daerah pinggang. Baik, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Resida atas nama India, ya, tadi sudah dipaparkan dengan baik, ya, terkait dengan konsep penyakit ureterolitiasis, di mana dari komponen laporan pendahuluan yang sudah dibuat, ya, itu sudah terdiri dari beberapa komponen, ya, dimulai dari konsep penyakitnya itu sendiri, mulai dari definisi, etiologi, ya,
dan juga terkait dengan manifestasi klinis, ya, termasuk juga untuk penata laksanaan, gitu ya. Termasuk di sini India ya dan sebenarnya sudah membuat terkait dengan asuhan perawatannya, gitu ya, secara konsep ya, mengikuti beberapa komponen ya, sudah mulai dari pengkajiannya ya, termasuk juga diagnosa yang diambil ya, intervensi ya yang dapat diberikan untuk kasus teori. Namun yang perlu mungkin ditambahkan di sini adalah untuk membuat atau melengkapi laporan pendahuluannya itu dengan menuliskan atau membuat terkait dengan word of caution. Word of caution ini merupakan proses perjalanan penyakit ya, yang komponennya itu mulai dari etiologi gitu ya, bagaimana dari etiologi itu sendiri berproses sampai akhirnya muncul ke manifest, sampai akhirnya gejala atau manifest tersebut bisa menimbulkan yang namanya masalah gitu ya. Jadi nanti silakan untuk laporan pendahuluan yang dilengkapi gitu ya, setelah itu nanti bisa dibuka kembali ke proses itu ya. Jadi nanti prosedur tindakannya gitu ya, mungkin semuanya sudah belajar pada tahap akademik bagaimana melakukan perawatan luka untuk pasien pasca bedah gitu ya. Yang jelas yang pertama kita menggunakan pensil bersih terlebih dahulu gitu ya. Berikutnya adalah mendekatkan alatnya ke pasien gitu ya. Terus mengucapkan salam, menjelaskan maksud dan tujuan kepada pasiennya gitu ya. Terus habis itu apa lagi? Habis menjelaskan maksud dan tujuan, terus apa lagi? Yang bisa kita sampaikan atau yang harus kita sampaikan pada saat kita akan memulai suatu tindakan kepada pasien. Mungkin ada yang bisa menjawab? Meminta bahasa tujuan pasien ya. Jadi setelah kita menjelaskan tujuan dari tindakan yang akan kita lakukan, setelah itu kita meminta bahasa tujuan kepada pasien, karena apapun yang kita lakukan kepada pasien harus dengan setujuan dari ya. Setelah itu baru kita menjaga privasi pasien ya. Jadi nanti ketika ada melakukan tindakan ke pasien, tolong untuk mempertahankan privasi dari pasien dengan cara mungkin memasang sensor ya, memasang sensor. Habis itu baru didekatkan alatnya ya. Habis itu disampaikan ke pasien mohon izin untuk membuka dressingnya atau kasar balutan luka. Pada saat membuka balutan luka kita masih menggunakan pensil bersih. Bersih apa steril? Bersih. Ya. Jadi pada saat membuka dressing ya, kita menggunakan pensil bersih. Setelah itu, setelah kita buka, kita amati kondisi dressingnya, kita amati untuk kondisi luka. Ya, bagaimana dengan dressingnya? Apakah jumlah darah yang keluar biasanya itu banyak? Ya, itu terkait dengan dressingnya. Atau mungkin dijumpai adanya cairan plus di sini. Ya, seperti itu. Kalau terkait dengan karakteristik luka setelah kita buka dressingnya, gitu ya, maka di situ kita mengkaji karakteristik luka. Apa saja yang harus kita kaji pada luka pasca bedah ini? Apa? Mungkin ada yang bisa bantu para narasumber menjawab? Untuk apa? Gimana? Warnanya, terus apa lagi? Adanya kemerahan, terus apa lagi? Apakah di situ ada pembengkakan, ya? Apakah di situ ada keluar cairan nanahnya atau pesnya, gitu ya? Nah itu harus kita kaji. Nah itu nanti akan menentukan berarti saya harus pakai lakukan apa. Kalau misalnya karakteristik lukanya hasil pengkajian kita ternyata luka bersih, tidak ada tanda kemerahan atau mungkin tidak ada cairan pesnya, maka di situ kita bisa menggunakan larutan apa? NaCl berapa persen? 0,9%. Ya, setelah itu kalau sudah baru kita lepas sarung tangan besinya. Setelah itu kita siapkan alat. Ya, kita siapkan alat tetap dengan mempertahankan teknik aseptik. Ya, kalau misalnya semua alat sudah siap, ya, baru kita menggunakan sarung tangan steril. Ya, setelah itu kita lanjutkan dengan cuci tangan. Terus habis itu kita keringkan ya dengan tisu. Baru setelah itu kita menggunakan yang namanya sarung tangan steril. Setelah itu kita lakukan perawatan. Prinsip perawatan luka pasca bedah atau post op ini apa prinsipnya? Steril. Prinsipnya adalah steril, sehingga kita tidak boleh menggunakan tangan yang sudah digunakan untuk merawat luka pasien ini turun ke
gitu ya. Jadi harus dibedakan untuk tangan yang ke alat sendiri dengan tangan yang ke pasien. Ya, seperti itu. Setelah tindakan selesai, maka dilanjutkan dengan apa? Setelah selesai melakukan, kita harus ngapain? Pendokumentasian. Bisa dijelaskan mungkin para muda terkait dengan pendokumentasian ini, apa yang harus kita dokumentasikan setelah melakukan tindakan pramuka pasca bedah ini? Karakteristik mukanya, terus apalagi? Ya, dressingnya, kondisi dressing, ya, ada cairan kosnya dan sebagainya. Terus larutan yang digunakan. Jadi itu beberapa dokumentasi yang harus ditulis, gitu ya. Nah, nulisnya di mana? Gitu. Nulisnya adalah nanti ketika kalian melakukan asuhan keperawatan ke pasien di kolom implementasi. Gitu ya. Sampai sini ada kita dengar dulu. Belum? Ada? Baik. Kalau nggak ada, kita lanjutkan dengan demonstrasi. Akan mendemonstrasikan begitu terkait dengan bagaimana sih prosedur untuk melakukan yang namanya rawat gitu ya. Yang pertama, kita bisa cuci tangan terlebih dahulu, atau mungkin kalau di ruangan ya di rumah ada untuk alkohol glycerin, kita bisa menggunakan alkohol glycerin gitu ya. Dan jangan lupa untuk semua perhiasan jam tangan ya tolong dilepas. Setelah itu kita membersihkan untuk tangannya ya menggunakan alkohol glycerin. Jadi sebelum kita melakukan tindakan ke pasien, tadi ada harus ngapain dulu ke pasien? Kita harus meminta izin ke pasien dan menjelaskan tindakan ke pasien yang mau kita lakukan itu seperti apa, gitu ya. Kita harus menjelaskan. Selamat pagi Pak Bu, gitu ya. Hari ini kita gitu ya, mau melakukan perawatan luka pasca bedah pada ibu. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya infeksi pada luka pasca bedah bapak atau ibu. Apakah bapak ibu bersedia? Ya, kalau misalnya pasien mengatakan bersedia, baru setelah itu kita lakukan tindakannya. Ya, sarung tangan bersih, gitu ya. Kita membuka untuk dressing. Pada saat membuka, kita pastikan bagaimana dengan kondisi dressingnya, bagaimana dengan keadaan luka. Setelah itu kita lanjut untuk membuka set steril. Tadi prinsipnya apa? Steril. Tapi kita memperlakukan alatnya harus dengan prinsip steril. Prinsip steril. Ya. Terus berikutnya bagaimana gitu ya? Kita siapkan gitu ya alat yang diperlukan. Ya. Tadi kita sudah melakukan kajian gitu ya. Oh ternyata lukanya bersih, misalnya dari hasil kajian ternyata lukanya bersih, tidak ada tanda gejala infeksi, begitu ya. Maka di sini kita bisa menggunakan larutan apa berarti? NaCl ya. Seperti itu. Setelah itu kita memasang yang namanya sarung tangan steril. Kita pasang sarung tangan steril yang kita perlukan ini. Nah, setelah itu karena kita sudah menggunakan sarung tangan steril ya, kita bisa untuk melakukan perawatan lukanya gitu ya. Karena memang tangan saya yang kemudian adalah kanan, maka yang untuk ke pasien ya adalah tangan kanan saya. Caranya adalah dengan saya mengambil dressing yang diperlukan. Setelah itu saya lakukan swab pada luka bedahnya atau luka operasinya. Alat swabnya dari mana ke mana? Dari dalam ke luar ya. Jadi caranya adalah cara swabnya adalah dari dalam ke luar.
Ya. Terus area yang dibersihkan mana aja? Area yang harus dibersihkan untuk perawatan luka bedah. Lukanya sendiri yang kedua apa? Dada, selangnya ya, selang bedahnya, ya, selang tempat drain keluar, ya, seperti itu. Kalau sudah kita bersihkan, setelah itu selanjutnya adalah kita pasang untuk dressing, ya. Nah, dressing ini, gitu ya, dressing ini kita pasang, gitu ya. Kalau misalnya sudah selesai, maka pinset ini bisa kita letakkan di bengkok, ya. Setelah itu kita lepas untuk handspoon. Setelah itu kita lakukan pemasangan dressing. Setelah itu alat kita rapikan. Tadi yang didokumentasikan apa? Kondisi luka, terus dressingnya, terus cairan yang ini. Ya, jadi setelah melakukan tindakan ini, maka selanjutnya kita lakukan yang namanya pendokumentasian tindakan. Ya, tujuannya apa? Supaya nanti ketika nurse yang shift berikutnya itu bisa mengetahui sebelumnya sudah dilakukan tindakan perawatan luka dengan cairan seperti itu. Mungkin sampai sini, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Kalau nggak ada yang ditanyakan untuk bedside teaching hari ini sudah cukup. Nah, selanjutnya kita bisa untuk melakukan memberikan asuhan perawatan ke pasien. Tadi kita sudah belajar bersama-sama terkait dengan demonstrasi, ya, untuk atau bedside teaching tadi, ya, terkait dengan perawatan luka pasca bedah, gitu ya. Nah, untuk mengevaluasi sejauh mana, gitu ya, kita sudah semua memahami apa yang tadi sudah ditunjukkan. Maka sekarang silakan untuk mendemonstrasikan ulang, gitu ya, menunjukkan ulang apa yang tadi sudah kita pelajari secara bersama-sama terkait dengan perawatan luka. Namanya siapa, Dek? Oh iya, Zara. Nanti ya silakan didemokan dan ditunjukkan ke teman-temannya bagaimana cara yang sudah kita pelajari bersama-sama. Silakan. Bersama pasien pastinya juga kita sudah menunjukkan hal yang juga pasti karena di posisinya kita melakukan pengecekan luka. Lalu kita sampaikan kepada pasien kita akan melakukan apa tujuan untuk apa baik. Permisi Pak, saat ini saya mau melakukan perawatan luka untuk mencegah terjadinya infeksi karena ini kan lukanya post operasi jadi agak rawan infeksi. Jadi saya akan melakukan perawatan luka dan terlebih dahulu kita cek dulu lukanya di sini. Kita buka dulu siapa? Kita cek di bagian lukanya. Bagaimana terlebih dahulu kita akan membuka dressing, kita lihat bagaimana kondisi dressingnya pasien, apakah ada pus atau bagaimana banyak darah yang keluar. Lalu kemudian kita amati juga bagian luka di sekitar luka, apakah ada kemerahan atau pembengkakan atau tanda-tanda infeksi yang lainnya. Kemudian baik Pak, di sini saya akan lanjutkan untuk perawatan lukanya ya Pak. Kita lihat kalau lukanya bersih di sini, sebabnya lukanya bersih, kita bisa menggunakan memilih lapisan nantinya untuk membasuh lukanya pasien pada saat tindakan seks steril atau aseptiknya. Kemudian setelah itu kita kembali kita kembali mencuci tangan yang lupa. Kemudian kita siapkan dulu cat sterilnya, karena steril. Surat surat di dalam.
kalau kita sudah menghembuskan tangan kanan kita untuk turun ke medan pasien gitu ya, untuk merawat pasiennya gitu ya, maka tangan yang bisa untuk mengambil alat adalah tangan yang kiri. Jadi tangan yang ke pasien khusus untuk membersihkan luka pasien. Untuk yang ambil alat berarti menggunakan tangan yang kiri gitu. Iya betul. Jadi tangan yang ini, tangan yang kanan berarti boleh nggak untuk turun ke alat, ambil alat? Tidak ya, gitu ya. Oke, silakan dibacakan. Tetap dipegang, tapi untuk mengambil alat. Nah ini, tangan yang ini itu mengambil dari ujung untuk diletakkan ke pasien. Jadi alat kasanya ini dipindahkan ke tangan yang satunya, terus ditaruh di pasien. Kemudian yang tadi kita taruh ada, terus habis itu baru bisa dipasang untuk lensternya. Baru kalau sudah selesai semua, jika sudah dibersihkan semua area, baru dipotong kedua pinset. jadi ini udah boleh Untuk yang apa namanya melikat gitu ya, mungkin pakai tangan yang ini. Jadi ini kan sudah tertutup, jadi nggak usah dilikat apa-apa. Nah, ini sudah. Setelah itu biasanya ditaruh di terus setelah itu kita nah agar kadang plester ini lengket ya untuk ke dashboard, maka kita lepas dulu dashnya, terus setelah itu kita lakukan plester, pemasangan plester. Setelah itu ya baik, lalu setelah itu kita rekomendasikan di bagian implementasi bagaimana tadi kondisi lubangnya pasien, lalu dari segi ada bagaimana banyak lukanya atau ada atau tidak, lalu kemudian kita juga menggunakan cairan yang tadi kita gunakan. baik, tidak. Nah, sampai sini teman-teman sudah ada yang mau didiskusikan atau mungkin ada yang mau disampaikan?